Ada tanya, Pak Bim, kapan jadi rektor UKRIN? Pertanyaannya serem banget. Seru banget Pak, kapan jadi rektor UKRIN Pak? Aku meneliti aja deh. Oh. Jadi hari ini kita akan podcast pertama kita akan berbincang-bincang bersama the one and only Pak Bima. Halo Pak, tos dulu Pak. Halo Pak, selamat pagi Pak, gimana kabarnya Pak? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mau ngobrol aja nih Pak. Boleh. Untuk podcast pertama ini Pak. Ya. Jadi mau tanya pertanyaan yang gampang dulu lah Pak. Gimana perasaan Bapak tentang waktu Bapak jadi dosen nih tentang kuliah online ini Pak? Kalau terkait dengan kuliah online sebenarnya seru banget ya. Itu exciting banget. Sebenarnya di tengah pandemi ini selain turut banyak yang susah gitu ya di pandemi ini, tapi justru ketika ada kuliah online itu challenge-nya lumayan banyak dan itu menurut saya exciting banget karena itu karena teknologi itu menjadi satu semacam ujung tombak gitulah di dalam dunia pendidikan. Proses berlangsungnya suatu kegiatan belajar mengajar semua depends on the technology gitu. Yang dulu teknologi itu masih dipandang sebagai suportif, ya kan? Tiba-tiba gara-gara corona ini sekarang menjadi kalau nggak pakai teknologi ya nggak kuliah, nggak pakai teknologi jadi kuliah. Jadi concern banyak orang ke teknologi itu jadi lebih meningkat sehingga kita sebagai orang yang di bidang informatika tentunya akan lebih istilahnya lebih tertantang ya untuk menggunakan teknologi semacam ini terutama untuk pembelajaran. Oke Pak, jadi kalau dari yang Bapak bilang itu tadi kan, jadi kita merasa anak informatika itu merasa ter-challenge lah. Salah satunya challenge sebagai dosen Bapak itu apa? Challenge yang paling seru lah untuk Bapak? Pertama itu dulu waktu masih awal-awal itu bagaimana format perkuliahan online. Karena dulu kita masih meraba-raba, kita enaknya pakai apa nih kuliah online? Pakai Google Meet, waktu itu ada beberapa yang pakai beda-beda ya, farmasi waktu itu pakai Microsoft Teams, kemudian kita ada sebagian yang pakai Zoom, ada terus sebagian besar template kita waktu itu saya masih kenalin Hangout. Terus habis itu ada juga Meet, ternyata formatnya lebih simple Meet waktu itu. Nah, teknologi yang masih berkembang itu yang justru malah menjadi tantangan bagi kita ini kelihatannya yang keren dipakai yang mana kan gitu. Dan habis itu berkembang ketika ada PK2MB. Itu challenge yang luar biasa, kita harus menghasilkan suatu profit yang baik, tapi memang waktu itu kelemahan kita di PK2MB adalah kameranya ya. Kamera waktu itu untuk support ke ke perkuliahan online atau sebagai webcam, kamera as a webcam itu supportnya belum begitu banyak waktu itu ya. Itu harganya masih di atas yang kamera-kamera bukan model-model beginner tapi sudah yang model advance gitu. Itu baru support ke webcam itu waduh gimana ini? Terus akhirnya kita putuskan HP bisa, udah kita pakai aplikasi HP yang HP kita jadikan kamera webcam, kamera HP juga bagus juga. Cuman ternyata setelah itu terbatas di kemampuan kabelnya, kabel USB Type-C itu USB 3 dan softwarenya hanya provide 720 aja kualitasnya padahal kalau bisa di 1080 biar lebih keren. Nah kalau yang sekarang udah banyak sekali nih kamera-kamera yang model mirrorless tapi dia apply langsung ke jadi webcam gitu bisa, jadi kualitasnya bagus. Kemarin saya sempat uji coba di universitas lain juga, ya ada kamera merek X gitulah ya, yang merek gunung kan. Merek gunung siap. Itu namanya kayak ini clue. Oke. Kamera merek gunung itu ternyata dia juga sudah provide yang untuk bisa langsung, bahkan saya cek di settingan kameranya itu bisa detect bisa langsung di set sebagai webcam. Gitu. Kalau yang model-model starter itu kan masih harus pakai kayak device tambahan gitu ya.
USB HDMI itu USB yang harganya juga 900-an ribu. Nah kalau yang baru itu udah langsung embed di dalam kamera mirrorless-nya. Jadi kalau green screen kan dulu waktu TK dulu kan kita mati-matian masalah green screen itu ternyata deteknya nggak bagus-bagus amat gitu, waktu pakai kamera HP. Terus kalau pakai kamera yang sekarang itu ternyata green screen kecil aja dia udah langsung detect gitu. Jadi nggak perlu pencahayaan yang lebay di dalam green screen-nya. Ternyata pengaruh pixelnya itu juga sangat ngefek ke dalam pembacaan green screen-nya. Nah itulah teknologi-teknologi baru yang kita pelajari, itu yang jadi daya tarik gitu kan, kita belajar jadi bisa dan sebagainya gitu kan, sehingga bisa menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik gitu. Selain itu kita sekarang juga udah banyak dosen-dosen yang mempunyai stylus gitu kan untuk bantu ganti whiteboard, sehingga perkuliahannya jadi lebih menyenangkan kan gitu. Dan ya dulu ya waktu pertama-tama mungkin teman-teman ingat kita hanya bisa berapa menit ya kalau bisa kuliah paling 1 jam. 1 jam. Ya. Gak lelah banget ya. Tapi sekarang 2 jam aja. 2 jam masih santai aja. Ya itu salah satu bentuk adaptasi kita di era pandemi ini lah terhadap perkuliahan online. Mungkin kita besok kalau udah kuliah offline mungkin kita agak ngegas sedikit ini. Karena susah ya, kita udah biasa sambil tiduran kuliah harus duduk di depan gitu kan, dan mungkin adaptasinya juga berat lagi. Mungkin ada dosen-dosen yang minta open cam semua. Ada dosen supaya mahasiswanya nggak ke kamar mandi gitu kan. Ya kayak gitu, jadi challenge-nya banyak. Jadi ya kita semakin lama semakin berkembang terus ya Pak gitu. Iya. Mengikuti zaman gitu ya. Apapun yang terjadi kita ya tetap harus berjuang terus gitu. Iya, kita nggak bisa terus-terusan nyalahin keadaannya. Corona ya udah, karena corona udah di dunia ya, tinggal kita bagaimana beradaptasi dengan situasi dan kondisi seperti ini. Ya, kalau kita cuma menyalahkan terus corona yang kita tidak beradaptasi ya sudah kita akan terlibat juga. Bijak sekali ya Pak ya, luar biasa. Kemampuan terhebat manusia sehingga bisa bertahan dari era dulu sampai sekarang kemampuan adaptasi. Iya betul Pak, dari zaman iya zaman batu, zaman ini sampai sekarang ya Pak. Iya, kemampuannya kan adaptasi yang nomor satu manusia. Luar biasa. Jadi kalau Bapak kalau disuruh pilih nih, lebih enak kuliah online atau offline? Kalau aku sih itu harus mixing ya, jawaban retoris mah dosen-dosen nggak pernah jawab iya atau tidak. Bikin mahasiswa juga berpikir juga ya Pak ya, jawabannya iya atau enggak. Iya. Kalau online itu memang ada positif-positifnya. Ya, sampai sekarang memang kita eksploitasi adalah positifnya. Ya semua baik online maupun offline itu ada positif ada negatifnya, ya kan. Tetapi juga kalau dulu karena kita sudah terlalu banyak menyerap positifnya di offline, sehingga di perkuliahan online itu kita langsung melihat negatifnya dulu ya. Pada positifnya yang nggak dieksploitasi gitu. Saya oke dengan perkuliahan online, tetapi harus dikombinasi juga dengan perkuliahan offline. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menutupi kekurangan antara yang online dan offline. Jadi baru kan setelah berapa tahun perkuliahan itu atau pendidikan itu ada di Indonesia itu yang modelnya sama dari dulu sampai sekarang, di mana guru di depan kemudian ada kursi-kursi muridnya di depan. Itu kalau di foto kan ada seperti domain di internet, pendidikan tahun sekian sama pendidikan tahun sekarang sama, gurunya di depan muridnya di belakangnya gitu. Tapi begitu corona itu terus langsung revolusi. Ya, jadi itu memang harus ada, menurut saya sih harus ada kombinasi sampai nanti ada satu teknologi yang mungkin bisa lebih meningkatkan kolaborasi itu. Siapa tahu nanti terus ada guru online gitu. Siap. Tapi Jadi pakai hologram gitu. Oh iya, siap, hologram dong. Jadi maksudnya kalau misalkan corona ini udah nggak ada, pandemi ini udah nggak ada, bisa ada kemungkinan Ukrim masih bisa online sekaligus offline gitu kuliahnya. Oh, kalau itu akan terjadi seperti itu atau tidak itu memang depends on pimpinan ya, karena saya nggak bisa memutuskan itu seperti apa. Tetapi kalau menurut saya sendiri ya, kalau misalnya bisa ya harus online dan offline ya. Sekarang Pak lihat aja semuanya tiba-tiba bisa teknologi. Iya betul. Resistensi itu udah tidak ada lagi karena kepaksa, ya kan? Dan kita sudah terlanjur basah, ngapain kita tarik lagi? Iya. Kalau langsung aja bernafas itu lah ya. Iya dong. Tapi jangan lupa bernafas. Oh iya. Artinya
artinya ya selain perkuliahan tatap muka juga ada perkuliahan online itu juga ikut mulai dilibatkan gitu. Misalnya ya kalau dalam perkuliahan misalnya untuk mengganti perkuliahan bisa dilakukan secara online atau minimal perkuliahan yang secara online itu dilakukan 20% dari total perkuliahan. Jadi ketika bertemu itu sudah langsung diskusi yang hal penting. Seperti itu lah itu untuk meningkatkan mengoptimalkan peran dari kedua buah perkuliahan itu baik online maupun offline. Oke, luar biasa. Jadi ada yang tanya nih Pak, dari anak Fiskom Pak, Ya. ada tanya Pak Bim, kapan jadi rektor Ukrim? Pertanyaannya serem banget. Seru banget Pak, kapan jadi rektor Ukrim Pak? Aku meneliti aja deh. Nggak tahu itu bukan apa ya, bukan sebagai satu tujuan juga, dan rektor Ukrim itu kan memang harus memiliki visi yang memang dibangun dari awal ya, dari Ukrim. Kalau terkait rektor masih jauh banget itu ngomong kayak gitu, dan aku masih banyak kekurangan untuk bisa menjadi sejauh itu. Kalau bisa nggak usah rektor, kapan jadi menteri gitu, saya mau jawab. Siap. Jadi presiden aja Pak, kapan jadi presiden Pak? Nah, itu terlalu jauh. Oh, terlalu jauh. Tidak sesuai dengan bidang. Kalau menteri masih masuk. Oh, siap. Jadi lebih baik tanya kapan jadi menteri. Kalau jadi menteri kapan Pak? Nah, itu secepatnya. Nanti saya coba deketin Presiden Jokowi. Oh, Tapi siap. besok udah selesai Presiden. Oh iya, jadi Nanti kita cari. siapa calon selanjutnya Pak? Iya. Mantap. Iya, kalau bisa langsung kiprah. Iya, kalau bisa targetnya lebih tinggi lagi ya. Jangan itu di atasnya. Iya. Sekalian gitu. Sekalian. Jangan nanggung. Karena gitu. Iya. Kalau beneran nah itu baru mikir. Afeksi kepada mahasiswa dan sebagainya itu yang memang belum bisa kita dapatkan ketika kita melakukan kuliah secara online ya. Kalau Bapak udah menjabat jadi WD3 udah berapa lama Pak? Lama ya, 3 tahun nggak masalah. 3 tahun Pak. 3 tahun ya. Apa enaknya jadi 3 tahun. WD3 Pak? Enaknya tuh apa ya, dekat sama mahasiswa ya, Dekat sama pertama mahasiswa. itu. Tahu semua cerita mahasiswa. Tahu hampir sebagian besar, tapi memang ada yang memang masih malu-malu ngomongnya. Siap Pak. Ya, bisa mulai dari kisah cintanya gitu kan, sampai ke pergumulan hidupnya, Bulan hidup beban mahasiswa ya. beban mahasiswa gitu. Ya macam-macam. Di WD3 itu kan yang ngurusinya selain di kemahasiswaan, ada juga nanti peraturan kemahasiswaan, kemudian beasiswa gitu kan. Nah itu yang diurus dan asik-asik aja sih. Cuman waktu awal-awal kan memang ditanyain, Pak Bima pengennya jadi apa, bidang 3 atau pengen jadi atau bidang yang lain. Sebelum menjabat bidang, saya milih bidang 3 aja. Kenapa bidang 3 itu enak, teman-teman, isinya main-main sama mahasiswa kan. Main-main sama mahasiswa sih Pak. Ya, tapi kan juga harus ada komitmen juga secara administrasi gitu kan. Ya itu sih. Gitu. Oke Pak. Lanjut, ada yang tanya Pak, kenapa sih senang buat siswa tersiksa? Mahasiswa tersiksa Pak? Ya, siapa ya yang tersiksa? Waduh, ada orangnya di sini sebetulnya Pak. Ada orangnya. Ada orangnya. Ada orangnya. Oh, iya. Sebut saya Tid gitu. Wah, orang mahasiswa sekarang sebenarnya enggak sih ya. Enggak ya? Ya lama-lama kan mahasiswa juga suka kalau disiksa gitu. Iya. Karena nggak tersiksa nanti rindu pengen disiksa kan, susah. Nanti kalau waduh udah lama nih, setahun nggak ambil Pak Bima, udah lama nggak kesiksa. Iya. Nah, sebenarnya enggak, saya juga tidak memberikan siksaan sih, itu sebenarnya hal normal yang terjadi di perkuliahan, terutama bidang STEM. Ya, STEM itu ya termasuk engineering dan matematika dan sains teknologi. Kami apa itu Pak? Pokoknya itu terkait IPA dan engineering, tapi lebih more to be engineering ya, implementasi dari sains ya. Karena ya kalau kalian lihat, kalau misalnya apa yang saya berikan itu dikatakan sebagai siksaan di universitas lain, itu adalah kelembutan, kelembutan. Kalian belum pernah lihat di tempat lain di mana siksaan itu yang dinamakan siksaan itu seperti apa. Jadi apa yang kamu terima dari saya masih kelemah lembutan. Luar biasa Pak. Lemah lembutnya segitu ya Pak ya? Iya, itu masih baik hati. Itu masih baik hati sumpah. Oke. Coba di luar sana mungkin lebih mengerikan. Kita memberikan lagi
paling kadang-kadang ada mahasiswa bilang sama saya, baru pertama kali ini saya merasakan menjadi mahasiswa karena pertama kali membur. Oke Pak, mau nanya lagi Pak, ada nggak Pak pengalaman yang lucu atau yang seru-seru waktu kuliah online Pak? Waktu kuliah online ya, kalau yang itu sih mungkin biasa aja sih, Biasa aja. belum ada yang ekstrim-ekstrim gitu. Tapi kalau misalnya bimbingan online gitu ya lebih personal kan, jadi ya ada sih waktu baru bimbingan gitu nangis ada. Jadi mahasiswa bimbingan saya itu banyak yang mewah sih, banyak yang nangis gitu. Terus bimbingan online bingung lagi menenanginnya gimana ya? Enggak sih, gue nggak peduli juga ya. Iya, jangan banget tapi Iya, ya